Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan mempresentasikan algoritma Quicksort. Sebelum melanjut ke dalam materi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri, Komarca Nugraha, dengan NIM 2215101070. Ada teman saya Sarul Ramadan, 2215101083. Berikut ada penjelasan dan prinsip dasar algoritma Quicksort yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Komarca Nugraha. Algoritma Quicksort yang ditemukan oleh Tony Hart pada tahun 1959 adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling efisiensi dan cepat untuk yang pernah ada. Dengan prinsip dasar membagi data menjadi dua bagian, mengurutkan masing-masing bagian dan menggabungkan kembali. Quicksort telah menjadi pilihan utama dalam berbagai aplikasi. Ada juga langkah kerjanya. Langkah pertama, Quicksort bekerja dengan cara memilih elemen pivot dari array dan mempartisi array menjadi dua bagian, satu dengan elemen yang lebih kecil dari pivot dan yang lain dengan elemen yang lebih besar. Langkah kedua, setelah pemilihan, proses rekursif diterapkan pada kedua subarray hingga seluruh array terurut. Langkah ketiga, rekursif terapkan langkah 1 dan 2 pada dua subarray yang dihasilkan. Ada juga contohnya. Mari kita lihat contoh pengurutan array menggunakan Quicksort. Misalkan kita memiliki array 72168534. Jika kita memilih pivot 4, array akan dipartisi menjadi dua bagian, 213 di sebelah kiri dan 8576 sebelah kanan. Proses ini berlanjut hingga seluruh array terurut. Analisis kerja. Kompleksitas waktu rata-rata dari Quicksort adalah O n log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Namun, dalam kasus terburuk, kompleksitas waktu bisa menjadi O n pangkat 2 jika pivot dipilih menjadi tidak tepat. Meskipun demikian, dalam berbagai kasus besar, Quicksort memperlihatkan kinerja yang sangat baik dan efisien. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari Quicksort tersebut. Quicksort memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan yang baik dalam mengurutkan data. Berikut adalah beberapa kelebihan utama dari algoritma Quicksort. 1. Efisiensi waktu. Algoritma Quicksort memiliki efisiensi waktu yang sangat baik. Pada rata-rata kasus, kompleksitas waktu algoritma ini adalah O n log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam data yang akan diurutkan. Dengan kompleksitas waktu yang tepat, Quicksort sangat efisien untuk mengurutkan data yang besar. Yang kedua, efisiensi penggunaan memori. Quicksort hanya memerlukan sedikit ruang tambahan untuk menyimpan beberapa indeks dan variabel sementara. Hal ini menjadikannya algoritma yang efisien dalam penggunaan memori. Dalam implementasi, Quicksort dapat bekerja dengan baik dalam lingkungan dengan sumber daya terbatas. Ketiga, stabilitas atau stability. Algoritma Quicksort adalah algoritma pengurutan tidak stabil. Artinya, jika ada elemen dengan nilai yang sama, urutan relatif mereka mungkin berubah setelah proses pengurutan. Meskipun terkadang stabilitas diperlukan, dalam beberapa kasus, stabilitas tidak dianggap sebagai masalah yang kritis. Kecepatan dan efisiensi penggunaan memori menjadi lebih penting, dan disinilah Quicksort unggul. Yang keempat, penanganan data besar. Salah satu kekuatan utama dari Quicksort adalah kinerjanya yang sangat baik dalam menangani data yang sangat besar ketika dihadapkan pada data yang besar. Quicksort cenderung mengungguli algoritma pengurutan lainnya seperti bubble sort atau insertion sort. Kelima, kemampuan paralel.
Algoritma quicksort memungkinkan pelaksanaan paralel yang efisien. Dalam beberapa kasus, data dapat dipastikan dan diurutkan secara independen dalam beberapa proses atau thread, meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Untuk kekurangan dari quicksort akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bagian kekurangannya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Sal Ramadan dengan NIM 2215 101083. Nah, di sini ada beberapa kekurangan dari quicksort itu sendiri. Yang pertama ada ketidakstabilan atau instability, yaitu algoritma quicksort adalah algoritma pengurutan yang tidak stabil. Artinya, jika terdapat elemen dengan nilai yang sama, urutan relatif mereka mungkin berubah setelah proses pengurutan. Hal ini menjadi masalah jika stabilitas data menjadi pertimbangan penting dalam kasus tertentu. Lalu, untuk kekurangan yang kedua ada kinerja terburuk atau worst case performance, yaitu kinerja algoritma quicksort dapat menjadi buruk pada kasus terburuk, yaitu ketika pivot dipilih secara tidak optimal dan data sudah terurut atau hampir terurut. Dalam skenario ini, quicksort dapat berjalan dengan kompleksitas waktu O(n), di mana n adalah jumlah elemen dalam data. Ini terjadi karena setiap pemilihan pivot menyebabkan partisi data menjadi dua bagian yang tidak seimbang, dan ini dapat terus terjadi pada setiap rekursi, memperlambat proses pengurutan. Lalu, untuk ukuran yang tiga pada quicksort ini sendiri, yaitu ada ketergantungan pada pemilihan pivot, yaitu kinerja algoritma quicksort sangat dipengaruhi oleh pemilihan pivot yang cerdas. Jika pivot dipilih dengan buruk, atau dalam kasus terburuk, performa algoritma dapat menjadi lebih buruk dibandingkan dengan algoritma pengurutan lainnya. Memilih pivot yang benar-benar acak atau selalu memilih elemen terakhir sebagai pivot dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam partisi data. Lalu, untuk ukuran yang keempat, tidak cocok untuk data terikat atau linked list, yaitu algoritma quicksort tidak secara alami cocok untuk data terikat atau linked list karena pengaksesan elemen secara acak dalam linked list tidak efisien. Jika kita ingin mengurutkan data terikat menggunakan quicksort, kita harus mempertimbangkan strategi khusus untuk mengakses dan mempartisi data secara efisien. Lalu untuk next slide, ada implementasi. Nah, kinerja rata-rata dari algoritma quicksort adalah O(n) log n. Algoritma quicksort seringkali lebih cepat dalam penggunaan nyata dibandingkan dengan algoritma merge sort dan heap sort. Berikut adalah contoh program dalam bahasa C untuk implementasi algoritma quicksort. Lalu di sini kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama, quicksort adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling efisien dan cepat. Nah, selain itu, dengan kompleksitas waktu rata-rata O(n) log n, algoritma ini menjadi pilihan baik untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan pengurutan data. Lalu, untuk kesimpulan selanjutnya, yaitu penting untuk memilih pivot dengan bijak untuk memastikan kinerja yang optimal. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.